Oke, jadi pada bab pertama ini kalian akan dikenalkan dengan materi pengukuran. Jadi pengukuran itu apa sebenarnya? Pengukuran itu adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu kita membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Contohnya gini, kita ukur misalnya kita ukur panjang kayu dengan panjang menyapu misalnya. Kemudian kita membandingkan mana yang lebih panjang antara kayu dan menyapu. Kita membandingkan mana yang lebih panjang antara kayu dan menyapu dengan besaran yang sejenis. Contohnya, kita menggunakan besarannya yaitu besaran panjang dengan satuannya meter. Nah, ini sejenis karena sama-sama diukur dalam meter. Kalau kita misalnya untuk panjang kayu kita dalam desimeter, kemudian panjang sapunya kita dalam meter, maka itu tidak sejenis satuannya. Nah, jadi pengukuran maksudnya itu kita membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis gitu. Kemudian dalam pengukuran itu dia tidak akan lepas dari namanya satuan. Dia tidak akan lepas dari namanya satuan. Satuan itu apa? Satuan itu standar ukuran dari suatu besaran. Maksudnya nanti dia ini dipakai terus dalam kegiatan ukur mengukur. Kemudian satuan itu dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan yang tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku yaitu satuan yang memiliki nilai yang sama dan diakui secara standar internasional. Contohnya meter, inci, kilogram, dan lain-lain. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu satuan baku ini misalnya 1 meter di Sanana itu sama dengan 1 meter di Inggris misalnya, atau 2 kilogram di Indonesia itu sama nilainya dengan 2 kilogram di Cina. Oke. Sedangkan satuan tidak baku itu satuan yang memiliki nilainya berbeda-beda dan tidak diakui secara standar internasional. Contohnya kaki, hasta, depa, dan lain-lain. Maksudnya apa? Kayak gini misalnya, ada siswa A dan siswa B. Kemungkinan kecil sekitar 10% saja misalnya panjang tangan siswa A dengan panjang tangan si B itu sama. Jadi 90%-nya itu panjang kedua tangan siswa A dan B ini pasti berbeda. Misalnya kalau kita mau mengukur dengan depa, maka tentu saja kita mau ukur sebuah pintu misalnya dengan panjangnya menggunakan depa. Saat siswa A dia mengukur, misalnya dia dapat 3 depa dengan tangannya. Kemudian siswa B mengukur, dia dapat 2,5 depa, artinya 2 depa setengah. Maka ini disebut satuan tidak baku. Kenapa? Karena nilainya berbeda-beda dan dia tidak diakui secara internasional, itu maksudnya. Oke, lanjut. Dalam bab pertama ini kita akan mengenal tentang besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui, yaitu ada panjang, satuannya meter, simbolnya M. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya sekon atau detik, simbolnya S. Suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Jumlah zat, satuannya mol, simbolnya juga mol. Oke. Khusus untuk kelas 7 ini nanti yang akan dibahas itu adalah besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Kita akan lihat pertama untuk panjang. Panjang itu apa? Panjang itu besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Seperti apa? Misalnya kita punya dua benda. Di ujung sini ada benda A, ujung sini ada benda B. Maka
jarak antara titik A dan B, yaitu jarak ini, maka kita sebut besaran jarak ini adalah sebagai panjang. Maka kalau kita mau bilang jarak antara A dan B misalnya 5 meter, itu artinya apa? Panjang antara titik A dan B itu sebesar atau sejauh 5 meter, gitu. Oke, saya yakin di SD kalian sudah mempelajari tentang ini. Saya akan ingatkan lagi tangga konversi panjang berikut. Jadi di sini ada 7 tangga dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10, gitu. Jadi misalnya km ke hm, yaitu dia dikali 10. Kemudian km ke dam, yaitu dia turun 2 tangga, berarti 10 dikali 10 itu 100. Coba km ke m, berarti dia turun 1, 2, 3, berarti 10 dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 10 kali 3 ya, berarti ini 1000. Misalnya kalau dam ke sentimeter, turun berapa tingkat? 1, 2, 3, berarti sama, 10 dikalikan sebanyak 3 kali. Begitu pula kalau naik 1 tingkat dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, naik 3 tingkat dibagi 1000, dan seterusnya. Ini keterangannya di samping. Oke, sekarang contoh 4 km sama dengan 4000 meter. Kenapa? Karena dia naik, dia turun. Kilometer ke meter dia naik atau dia turun? Dia turun ya. Berarti dia turun berapa tangga? Kita gambarkan ulang. Sini km, hm, dam, meter, dm, cm, dan milimeter, mm. 4 km ke 4 km itu berapa meter? Nah, sini sengaja sudah ada jawabannya. Tapi sebenarnya itu 4 km itu sama dengan titik-titik berapa meter. Ya sudah, dari kilometer km ke m turun berapa tingkat, yaitu 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti 4 dikali 1000, karena 10 kali 10 kali 10 kan sama dengan 1000, sama dengan 4000. Berarti ini jawabannya 4000. Nomor 2, contoh kedua, 5 hm ke berapa dm? 5 hm itu berapa dm? Berapa desimeter? Ya, turun berapa tingkat ini? Dari hm berarti 1, 2, 3, berarti sama, berarti dikalikan 1000 juga. Berarti 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Contoh berikut, 4 dam ke meter. Dia turun berapa tingkat dari dam ke meter? Turun atau naik? Dia turun berapa tingkat? Dia turun 1 tingkat, berarti dikalikan 10 saja. Berarti 4 dam itu sama dengan titik meter, karena dia dam ke meter turun 1 tingkat, maka dia dikali 10, berarti 4 kali 10 berarti 40. Oke, terus 5 dam tambah 1 dam sama dengan dam ke sentimeter, turun berapa tingkat? 1, 2, 3. Berarti 5 ini, karena dia turun 3 tingkat, berarti dikalikan 1000, berarti 5 kali 1000 5000. Terus 1 dikali 1000 juga 1000, ya dijumlahkan, berarti 6000 cm. Sekarang 8000 dam ke kilometer, berarti 8000 dam itu sama dengan berapa kilometer? Dia naik atau turun? Dia naik ternyata. Dia naik berapa tingkat? 1, 2, berarti dibagi 100, berarti 8000 dibagi 100, yaitu hasilnya 80. Oke, ini juga sama, 10.000 mm ke meter. Dia naik atau dia turun? Dia naik. Naik berapa tingkat? Dia naik 1, 2, 3. Kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000, berarti
ini 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 10 meter. Oke. Sekarang tugas kalian itu carilah tugas 1, carilah gambar dan penjelasan dari alat-alat pengukuran panjang, kemudian tulis di buku catatan minimal 5. Contohnya itu misalnya mistar. Oke. Kalian tulis mistar. Terus gambar mistar. Terus penjelasannya apa gitu. Mistar adalah contoh, mistar adalah apa misalnya. Terusnya. Kemudian ini nomor 1. Kan minimal 5 berarti kedua apa setelah mistar? Sampai ke 5. Oke, ini untuk latihan di rumah. Kerjakan seperti tadi dengan menggunakan tanggal konversi, perhatikan dia naik atau turun, kemudian kalau turunnya turun berapa tingkat itu dikalikan berapa, atau kalau dia sebaliknya, kalau dia naiknya berapa tingkat kemudian nanti dia dikalikan berapa. Oke.